lengan baju musisikan untuk negara. Berdua di suara Wadi. Dika, apa kabar Dika? Sehat ya? Oh iya, Wabe ini kan jebolan Indonesian Idol juga. Ayam tetangga pada bermati. Lucu banget sih Putra. Iya. Tapi kok bangun pemuda-pemudi, berarti semangat pemuda nih kita bahas Semangat hari ini. pemuda. Hari ini kan kita lagi memperingati Hari Kebangkitan Nasional Oh, gitu. tuh. Ya. Kira-kira ada nggak ya Putra, customer Wak B yang orang muda tapi mempunyai semangat yang gitu? Ada dong. Ada. Kemarin dia pernah datang ke sini. Oh iya. Ya, tapi sama temennya. Oh, sama temennya? Ya, sama Temennya? mertuanya. Udah deh, gimana kalau kita panggilkan aja Iya, kedua bintang tamu baik. kita. Silakan. Ya, ada Rafin Ada dan Rafin. Bang Aswan. Iya, silakan Bang. Wah, Salam Indonesia bangkit. Yes, Indonesia bangkit Bang. Salamnya pun lain ya kan. Salam Indonesia bangkit Rafi. Ya, Ya, sini, duduk. silakan. Silakan Rafi. Silakan duduk. Memang kalau pemuda itu pemirsa berbeda ya dengan pemudi. Salamnya lain ya. Iya, gini dia. Gini dia ya kan. Perkasa. Tidak sungkem begini ya. Iya. Itu sama orang tua itu ya kan, kayak gitu ya kan. Sehat Bang Aswan? Alhamdulillah sehat. Rafin sehat, Pi? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Iya. Jadi kedua bintang tamu kita ini sehat walafiat. Apalagi sudah melihat kecantikan Wak B. Yang kita bahas kan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini. Iya, benar. Indonesia Iya. bangkit, Indonesia kuat ini ya kan. Nah di sini pemuda-pemudanya ada pemuda, Bang Aswan juga pemuda juga pemirsa. Saya Pemuda yang zaman masih dulu merasa tapi muda. ya kan. Masih Ya. muda- pada masanya muda ya? Pak? Iya, masih masa muda. Kalau ini pemuda masa kini ada Iya. Rafin, ya kan. Baik, mungkin kasih saya kesempatan Wak B untuk Oh, iya. bertanya dulu ya Baiklah, kan. silakan. Nanti Wak B kalau nengok-nengok yang kayak gini Iya. kan, Wak langsung. B agak senyap dulu, Iya. menikmati matahari siang ini sangat cerah. Iya. Kita mau flashback dulu ke yang lalu-lalu. Mungkin ada di sini tokoh pemuda kita pemirsa ya kan, Bang Aswan. Mungkin bagaimana Bang Aswan melihat pemuda yang zaman sekarang ini ya kan, dalam menyongsong mungkin cita-cita Indonesia emas ini. Apakah pemudanya semangatnya masih sama dengan pemuda yang zamannya Bang Aswan? Iya. Wah. Semangat pemuda itu sejak awal-awal manusia ada sampai sekarang sama semangatnya. Namanya pemuda ya, Bang? Namanya pemuda. Semangatnya itu adalah bagaimana dia mencapai cita-citanya yang lebih baik. Itu yang pertama. Hanya saja situasinya yang berbeda. Oh iya benar. Instrumen yang dia gunakan berbeda. Media-medianya berbeda. Nah, itu saja. Tapi semangatnya tetap sama. Bahwa semuanya ingin bangkit. Semuanya semangat untuk menggapai apa yang dia impikan. Apa yang dia cita-citakan. Selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh negara juga. Iya, tapi Vin kalau boleh ditanggapi kan Vin, katanya sekarang ini generasinya generasi strawberry katanya. Iya, di depannya cantik ya kan. Belakangnya lembek. Iya. Iya, Pin. Kayak Rapin nih. Depannya cantik, belakangnya lembek Iya. Bang Pin. Silakan, Vin. Kalau kita melihat hari ini pemuda Indonesia ketika dibilang generasi stroberi atau generasi buah-buahan lainnya, Iya. apalagi mungkin generasi duren, dalamnya luarnya tajam, dalamnya lembek gitu ya kan. Iya. Ketika hari ini melihat seperti itu, maka ini harusnya menjadi perbaikan untuk masa depan. Apalagi pemuda dan anak-anak Indonesia hari ini butuh semangat yang lebih, sokongan yang lebih untuk menyongsong Indonesia kuat sebenarnya. Seperti itu begini ya. Karena kita khawatir ya kan, makin maju teknologi tapi semangat juang para pemudanya kelihatannya makin menurun. Benar nggak itu, Vin? Wah benar, karena hari ini mereka melihat pemuda hari ini lebih trust isu terhadap apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Apa mungkin karena pemuda zaman sekarang kurang suka membaca? Nah itu bisa jadi karena Indonesia hari ini salah satu negara dengan literasi terendah di dunia. Iya. Itu harus menjadi perbaikan pemerintah dan bekerja sama dengan banyak pihak hari ini. Nah kira-kira menurut Rafin nih ya, yang masih muda ya Putra, teman-teman Rafin atau diri Rafin sendiri itu Hari Kebangkitan Nasional maknanya apa sih untuk Rafin sendiri? Makna untuk pribadi saya sendiri hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional harusnya menjadi hari kebangkitan di mana pendidikan, literasi, inovasi itu menjadi satu untuk menyongsong Indonesia kuat. Kenapa dibilang Indonesia kuat? Hari ini kita melihat mereka punya pemikiran jenius,
Tetapi mereka minim wadah nih Kak. Minum wadah. Iya, sangat minim wadah. Maka hari ini mendorong pemerintah dan banyak pihak termasuk pelaku UMKM ataupun pemerintah daerah, desa menyiapkan wadah yang tepat dan memperhatikan bagaimana hari ini mereka punya inovasi. Kan pemuda ini inovasi luar biasa, Bang. Mereka bisa mempunyai AI, menciptakan games atau sebagainya. Karena hari ini zaman berkembang. Kalau cerita wadah ya Pin, maaf ya. Kalau kakak rasa sih, kalau Wak rasa saat ini wadahnya malah lebih banyak. Kalau zaman dulu ya Bang Aswan, zaman kita muda, kita nggak punya media sosial ya Bang. Itu wadah juga kan? Iya, itu kan wadah. Itu wadah Tapi kalau juga. zaman sekarang untuk bisa dikenal oleh masyarakat itu lebih mudah rasanya lewat media sosial, konten-konten Betul, mungkin bisa yang berkarya dibuat. kita Betul. langsung. Itu kan jadi lebih gampang. Kalau menurut Bang Aswan gimana? Mengenai wadah tadi Bang. Ya situasinya yang berbeda ya. Kalau media-media itu menjadi satu instrumen siapa yang bisa memanfaatkannya dengan baik, itu dia. maka dia akan mendapatkan keuntungan. Benar. Kalau di zaman media sosial, lalu dia bisa membangun konten-konten yang Iya, kreatif, informasi-informasi yang bermanfaat. Benar. Kita kenal sekarang jurnalisme warga, Iya. begitu kan? Iya, Maka betul. dia menjadi viral dan dia menjadi terkenal gitu. Bahkan banyak anak-anak gadis nggak perlu ikut Indonesian Ngidol tadi, nggak perlu ikut Betul. X Factor, dia cukup syuting sendirian Benar. saja, nyanyi dia sendirian, Iya. suaranya bagus, viral, jadi artis dia Kalau tiba-tiba. zaman kita dulu kan Nggak, Bang, mana bisa. cantik suara kita nyanyi di kamar Nggak mandi. bisa. Nggak ada yang denger gitu. Jalurnya panjang untuk masuk ke studio rekaman. Iya. Sekarang ini mudah ya. Hanya saja kan ketika zaman kita dulu lolos dari seleksi itu, kuat dia sampai Memang sekarang. kuat. Iya, Kokoh benar. dia, ya kan? Ini kalau sekarang yang viral-viral 2-3 tahun udah. Udah selesai. Nggak sampai pun Bang. Nah itu saja 6 bulan bedanya. ya. Itu dia. Kalau gitu semakin seru perbincangan kita. Wak B mau menyiapkan minuman dulu Iya, ya. Iya, Untuk senang sekali semua. kita. Udah haus ini orang. Udah haus, iya. Mau minum apa Bang? Apa yang Oh, dihidangkan? apa? Deg-degan Wak B pun. Kalau Rapi? Sama saja. Sama aja ya. Ya udah. Permisi ya Bang ya. Ya, baik. Mungkin memang kata Bang Aswan tadi seperti itu ya kan pemirsa. Cuman dengan adanya wadah yang begitu banyak termasuk juga mungkin media sosial, di dalam genggaman loh langsung bisa kita buat ya kan. Pernah nggak Raffin melihat sendiri para pemuda itu tidak memanfaatkannya dengan baik gitu, malah macam seperti oportunis ya kan. Ada yang mungkin gini Bang, membuat konten-konten hoax jadinya demi angka viewers yang tinggi. Itu gimana Raffin menangkap ini? Nah justru hari ini yang itulah harus kita antisipasi Bang. Kenapa seperti itu? Banyak hari ini plot terjadi misalnya perbedaan media nih, Instagram, TikTok, Twitter. Mereka tuh membeda-bedakan pemikiran. Algoritma ya. Algoritmanya Ya. sangat berbeda. Nah, ketika hari ini melihat banyak konten-konten tidak jelas, banyak media sosial yang hari ini terlalu kebablasan, maka itu adalah faktor di mana lingkungan kita mempengaruhi. Iya. Tada! Silakan masuk Abi. Air minum dari Zimbabwe sudah tiba. Pelan-pelan Pak Abi. Datang Melayang juga. nanti ke tempat si Rapi ini ya kan. Ya, sengaja Iya, biar Rapi kena siraman basah hari ini, biar nggak panas ya Pi. Bang tenang Bang, hari ini Wak B buat kue spesial untuk tamu-tamu Wak B. Minum dulu ya Wak B ambil Oke. kuenya. Biasa. Ada kuenya juga. Nah, jadi tadi menurut Raffin seperti itu ya. Berarti memang harus punya literasi juga lah ya untuk memanfaatkan itu dengan baik, ya kan? Kan kita lihat Bang, nanti ada yang lihat mandi, ya kan? Oh, itu pemuda-pemuda kita loh, ya kan? Mandi segala macam gitu ya. Wak Be masuk Wak Be, silakan. Menunggu Wak Be ini ya kan? Iya, ini dia Bang. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, bilang ke teman-teman saya juga, terutama anak-anak remaja. Berapa harga handphone kalian? Saya bilang. Wah, ada mahal-mahal apa sekarang pakai apa iPhone Ya. gitu. Saya harus tanya, sudah balik modal belum? Aduh. Ya. Sudah balik modal belum? Dengan teknologi di tangannya sudah balik modal belum? Nah, kalau dia bilang bahkan ada yang bertanya, kok bisa balik modal sih? Padahal dengan teknologi ini kan dia bisa
mendapatkan banyak informasi, Iya. dia bisa juga melakukan banyak hal, Iya. berdagang, jualan segala macam, udah dengan menggunakan teknologi itu. Iya, benar sekali. Harusnya sudah balik modal. Karena teknologi mahal ya Bang. Teknologi Harusnya mahal. anak-anak muda ini bisa menggunakan teknologi itu Iya. untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Oke, Wabe, kita tahan dulu, Wabe ya. Iya, Kita mau kita iklan tahan dulu. dulu. Baik, di mana kita, we? Titik kumpul. Nanti kita kembali lagi. Bang, silahkan minum. Silakan. Kita titik kumpul. Masih Iya. bersama Wabe dan Putra. Ya, kita tanya lagi tentang pemuda teknologinya gimana ya kan? Ini gimana menurut Bang Aswan? Kebangkitan pemuda ini dengan teknologi ini ada hubungannya tidak? Pasti ada hubungannya. Jadi ini serius lah ini ya. Bicara soal kebangkitan Enak nih ya kan? pemuda Iya. itu kan harus bicara dulu di mana dia pondasi dia berdirinya untuk bangkit. Iya. Tentu harus di pondasi yang sangat kuat, Kuat. yang sangat keras gitu ya. Nah, persoalan-persoalan yang kita hadapi di generasi muda misalnya, tidak ada jaminan lapangan pekerjaan buat mereka. Apalagi dengan era teknologi yang semakin ini ya. luar biasa revolusionernya itu kan. Pemuda yang tidak adaptif dengan teknologi Ya. tentu Tertinggal. akan menjadi masyarakat jadul. Iya. Akan jadi masyarakat primitif. Betul. Ketinggalan informasi dan lain sebagainya. Itu kaitannya. Nah, tapi di sisi lain, akses menuju teknologi itu sendiri tidak semua anak muda bisa mendapatkannya. Karena biasanya produk baru mahal, Iya. ya kan? Walaupun harganya misalnya handphone yang kita pegang ini 15 juta atau berapa, padahal diproduksinya hanya paling 1,5 jutanya itu kan. Tapi nanti pada saatnya dia di harga itu sudah ada keluar teknologi Yang baru. terbaru lagi. Yang terbaru lagi. Ketinggalan dong. Nah, kebiasaan anak muda kita konsumtif. Betul. Konsumtif itu selalu ada di belakang, bukan di depan. Iya. Keluar dulu produk baru dia belanja. Iya. Dia belanja, dia adaptasi dulu dengan yang dia belanjain itu kan. Nah, sementara sudah ada produk baru. Ketinggalan terus ini. Nah, jadi pijakan inilah yang saya maksud harus kuat, bahwa pemerintah, negara juga harus hadir di sini. Bagaimana melibatkan anak-anak muda yang masih dalam dunia pendidikan, SMP, SMA, itu masuk dalam produk teknologi itu sendiri. Atau mengenal ya. Mengenal Gini, ya Bang. Lebih ya, betul, Kalau mengenal. kalau sebenarnya tidak perlu lagi mengenal, Bu. Anak saya yang masih TK sudah kenal handphone. Nah, maksud saya gini Sudah Bang. bisa mendownload, sudah Berarti bisa lebih ke men-searching. aplikasinya Iya. lah. Sudah bisa penggunaannya. main AI. Anak saya masih AI. TK. Iya benar, mereka penggunaannya itu tadi Bang. Jadi handphone itu semata-mata hanya untuk entertain saja kan, kebutuhan Iya, entertain. iya. Jadi kita mungkin lebih memberikan edukasi kepada masyarakat nih, ya Rafin, supaya mereka menggunakan gawai itu dengan baik gitu kan Bang. Iya, benar. Karena kita tidak bisa lagi berpisah tuh antara teknologi dengan kehidupan saat ini. Vin, ada juga saya kemarin dapatkan, abang kemarin dapat informasi. Ternyata zaman sekarang ini kalau para pencari kerja itu, Abi, dia itu nggak perlu lagi yang namanya proses interview. Jadi dia cukup melihat track record dari media sosial, benar. apa yang dilakukannya, Iya. bagaimana karyanya. Lalu mereka tuh direct email, mereka langsung email tawarkan posisi. Nah itu bagaimana Rafin sebagai tokoh pemuda nih kan? Iya, betul. Ya melanjutkan, udah nggak zamannya lagi tuh kita interview gitu kan, datang bawa map gitu ya kan? Followersnya berapa Iya banyak. betul. Itu Bill, followersnya berapa banyak, langsung diterima. Jadi konten kreator gitu. Gimana Vin? menurut Rafin? Nah, kalau kita melihat hari ini ya, standar dari lamaran atau lowongan kerja nih yang luar biasa hari ini melibatkan media. Apalagi hari ini pemuda harusnya melek terhadap informasi. Betul. Apalagi ya seperti dibilang tadi, bahwa ketika anak-anak atau pemuda hari ini diberikan gadget, setidaknya atau laptop, mereka bukan menggunakannya secara baik, malah menggunakannya amburadul gitu. Ibaratnya mereka media sosial cuman joget-joget, Iya. velocity gitu. Update status ya, Nah, Pin. update status. Iyalah, Mereka tidak alasannya. menciptakan, mereka malah tidak menciptakan sesuatu yang baik seperti mereka membuat
media informasi, Edukasi, edukasi. ya kan? Apalagi mereka yang punya pemikiran baik. Banyak hari ini contoh ada salah satu di TikTokers itu Rian Farhadi. Dia menciptakan informasi semua di situ bagaimana dia hari ini melihat kondisi pemerintah, pemuda, masyarakat dan sebagainya. Itu kan artinya dia menggunakan sosial media dengan baik. Iya. Nah, hari ini kita melihat sedikit pemuda yang seperti itu, Bang. Tapi kan Pin, kalau seperti itu caranya, dia nggak FYP Pin, nggak dikenal sama Ya, masyarakat. kalau nggak Banyak viral juga kan ya. Bang, zaman sekarang yang viral-viral itu malah yang aneh-aneh Bang. Bener. Konten-konten yang tidak ada unsur edukasinya di dalam itu. Makanya banyak pemuda itulah kayak tadi nyiram-nyiram lumpur ke badannya, ya kan, Joget-joget. mandi-mandi bola, joget-joget. Iya, iya, betul, Itu betul. malah lebih terkenal. Bahkan banyak beberapa artis saat ini ya Pin, mereka terkenal dari konten-konten yang Betul. malah tidak penting gitu kan. Gimana tanggapan Bang Aswan mengenai itu? Saya nggak ada masalah dengan itu. Masing-masing punya idenya. Ide sendiri. Yang mana diterima oleh publik, Masyarakat ya? tersaring dengan sendirinya. Oke, Nah, benar-benar. yang paling penting adalah bagaimana teknologi itu mereka manfaatkan dengan ide-ide liarnya. Ya, karena mau ide edukatif, dia nggak akan pernah menang dengan yang doktor, dengan yang profesor, ya kan, dengan mereka yang punya akses Iya, informasi banyak. betul. Pendidikan Nggak akan tinggi menang ya. dia. Dan juga tidak semua pemirsanya suka melihat itu. Iya, suka dengan Ya kan? konten itu ya Bang? Sehingga dia akan melakukan kreativitas sesuai dengan kemampuan dia. Iya. Jadi saya nggak ada masalah soal dia menjadi lebay atau tidak, tapi pelawat banyak gitu loh. Iya, Hah? iya Bang. Nah betul. itu kan nggak bisa kita tolak di situ. Nah sekarang bagaimana semua anak bangsa di Indonesia ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang luar biasa ini menjadi modal mereka untuk bisa survive. Iya. Bagian dari kebangkitan nasional itu Benar. sendiri. Itu dia. yang Malah mungkin ide-ide kreatif anak muda zaman sekarang lebih mudah untuk disalurkan ya Bang? Iya, dan negara juga harus bertanggung jawab. Benar. sebenarnya. Negara harus hadir, memfasilitasi, Iya, iya. melindungi juga, Iya. gitu kan. Ada kan sudah ada konten-konten kreatif itu bisa dijaminkan ke bank loh. Iya, iya. Diajak join Bang, Iya. malah sama beberapa kegiatan kedinasan untuk mengeksplor mungkin Iya. kegiatan pemerintah. Iya. Jadi saat brand ini. ambassador. Iya benar. Vin, Kan Vin. banyak influencer yang kaya Iya. ya Pin. Vin, tokoh pemuda, ya, pemuda nih mungkin Bang Aswan juga tahu, Mbak Abe juga tahu, berperan penting dalam proses terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia, benar kan? Kalau nggak ada tokoh muda pada saat itu, mungkin kita merdekanya masih lama. Iya. Nggak 17 Agustus, benar ya? Jadi kalau tokoh pemuda zaman sekarang ini gimana, Vin? Masih mau nggak mereka cinta tanah air? Karena saya lihat kan, abang lihat nanti kita suruh untuk belajar tentang cinta tanah air, bela negara. Iya. Alasannya A, B, C, Alasannya ya kan? ada Gimana, saja. Vin? Kalau pendapat saya Bang ya hari ini masih banyak sebenarnya hari ini pemuda melalui mahasiswa atau siswa berprestasi hari ini benar-benar menunjukkan sikap cinta tanah air. Apalagi dengan adanya banyaknya sistem duta Ya, remaja, banyak. duta mahasiswa, Duta bahasa. Duta duta siswa. bahasa, Duta itu bahasa. menjadi promotor untuk Indonesia ke depannya. Iya benar. Mereka itu menciptakan bahwa pemuda hari ini bukan hanya malas-malasan saja, tapi bisa menciptakan sesuatu ide yang luar biasa supaya apa? Pemuda hari ini tidak dianggap remeh. Dia bisa menciptakan cinta tanah airnya, bela negara, apalagi juga mahasiswanya kan Bang. Apalagi kami mahasiswa kritis Iya, banget nih. iya. Bela negara, benar-benar memperhatikan jejak-jejak pemerintah itu kemana aja langkahnya, kebijakannya seperti apa. Disitulah perannya. Seperti itu Bang. Nah, zaman reformasi dulu, ini Gimana? tokohnya ini. Iya. Nah, ini Bang nih, Aswan, ya kan? ceritakan dulu Bang, gimana Iya. waktu Abang, zaman-zaman Abang kan reformasi dulu ya Iya. Bang? Iya. Banyak demo-demo Waktu Bang. kuliah itu, Bang? Iya. Saya bahkan gara-gara demo-demo tahun 96 itu dipecat dari kuliah. Hah? Serius Bang? Waduh, iya. Cuman tetap kok jadi tokoh saat ini kan? Iya, dipecat maksudnya mahasiswanya gitu ya. Iya, tahun 96 peristiwa 27 Juli Ya. 96. Saya masih ketua senat di IAIN Sumatera Utara. Itu Mas mau pelantikan Pak Soeharto ya jadi? Belum lagi.
berarti belum- Soeharto belum- masih presiden. Masih Belum presiden. reformasi besar-besaran itu lah ya Bang? Belum. Sebelum ya? Saya sudah 96 menjadi anak muda yang aktif dalam mengelola pesan-pesan demokrasi itu sejak tahun 93. Oh iya. 93 terus kalau 98 kalau saya udah nonton-nonton aja. Oh, Abang udah nonton malah. Udah tinggal anak-anak mahasiswanya aja yang bergerak. Iya, gitu. iya. Karena kita udah siapkan duluan itu tuh. Iya, Abang udah sempat dipecat soalnya. Udah kita siapkan duluan. Nah, kader-kadernya untuk mereka Oh bergerak. iya. Berarti di belakang layar waktu itu ya. Iya, tapi semangatnya sampai sekarang masih Masih sama ya Masih Bang? banyak. Setiap isu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat itu kan mahasiswa juga masih terus bergerak ya. Masih banyak demonstrasi-demonstrasi. Bang, iya betul. Kalau terakhir Indonesia gelap Iya. isunya. Serentak Gitu itu kan. ya. Itu serentak. Itu berarti bahwa mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang mengontrol kebijakan pemerintah ini masih ada dan masih kuat. Itu nggak bisa kita nafikan. Kita dukung saja, kita bantu saja mereka dengan itu karena itu eksistensi mereka. Iya. Disitulah pembelajaran politik mereka ketika mereka berkuasa itu sama nggak kelakuannya. Iya benar. Ikut orasi juga dulu Bang Aswan. Wah sering saya. Orasi Karena ya. kan kita lihat pemimpin-pemimpin saat ini banyak anak-anak muda juga ya Bang? Iya. Di kabinet tuh banyak anak-anak muda Iya kan. benar, yang jadi wali kota, yang jadi Iya, bupati, betul. gubernur, banyak anak-anak Benar. muda. Iya. Yang memang kita harapkan bisa memberikan perubahan ya Bang? Fresh ya dari ini ya. Mudah-mudahan lah. Kita Mudah-mudahan. berdoa saja anak-anak muda Bukan itu. ludah Bang Aswin jawabnya. Karena nengok risol nih Wak B. Oh iya iya. Bukan, berarti mungkin ada sedikit mungkin yang dikhawatirkan oleh Bang Aswan ini ya kan. Gimana Iya. tuh, Bang? Saya senang bahwa banyak anak muda yang menjadi kepala daerah. Ya. Iya. Saya bangga mereka bisa ini kan. Nah, pertanyaannya apakah mereka bisa bertahan semangat untuk menangnya itu dengan semangat ketika mereka membangun daerah itu. Iya. Tidak silau dengan anggaran-anggaran ya. Iya. Ya, ya. Wah, tinggal mereka ambil saja ini Iya. kan begitu. Harta tahta Wak B ya Bang ya. Iya, itulah dia. Nah, Oh, pertanyaannya gitu adalah ya. mana anak muda yang sudah menjadi kepala daerah lalu kemudian mampu mewujudkan cita-cita masyarakatnya di situ. Adakah? Ada. 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 Tapi masih sedikit. Itu masalahnya. Ya, kita berdoa dan dukung sajalah Iya. mudah-mudahan. Tapi semangat anak mudanya itu harus Masih kita tetap ya dukung. Bang? Iya. Masih Nanti tetap. Makanya berino- dikatakan anak muda. Kalau nggak semangat orang tua jadi Iya. nyapain. Udah ini ya, udah gak semangat lagi dia Iya, ya. udah nggak semangat lagi. Iya, iya. Kalau Rafin ini kayaknya lagi pulen-pulennya, Iya, lagi semangat-semangatnya. semangat-semangatnya membangun Indonesia ya, Pin. Benar. Iya. Kira-kira kalau Rafin sendiri jejak terus melangkah. Itu menghapus Iya. jejakmu ya kan. Jejaknya Rafin itu sebagai seorang pemuda yang bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang lain apa sih gitu? Hari ini saya benar-benar memperhatikan kondisi dari pemuda, Kak. Apalagi dengan kondisi pendidikan Indonesia hari ini. Saya benar-benar memperhatikan Indonesia dari segi pendidikan dan literasi. Kenapa saya juga bagian dari nanti SPD, Kak? Oh, SPD. Iya. Sama, Kak Wak juga kok. Oh, Wah, SPD juga nih. Iwak juga, Iya, iya. betul. Nah, jadi belajar dari situ, saya ingin menciptakan generasi yang baik untuk pendidikan. Kenapa hari ini pendidikan Indonesia itu rendah? Banyak hari ini putus sekolah. Banyak hari ini tidak ingin melanjutkan pendidikan. Itu kan menjadi perhatian lebih terhadap saya. Maka saya menyemangati ya melalui beberapa kegiatan yang saya hadiri, saya seperti motivatornya, Oke. atau pas nanti pas sudah KKN, itu saya berikan semangat. Disitulah sebenarnya peran dan langkah kecil saya mulai Iya. dari situ. Sebenarnya kan Put, kalau motivatornya kayak Rafin ini, semua orang pasti semangat, ya kan? Semangat ngeliatin. Kan mendengarkan dia ya. Iya. Iya, betul juga ya kan. Perlu ini memang. Jadi semangat itu bukan hanya sebatas untuk memajukan pemuda aja, pemudi juga Pin maksudnya. Vin, pernah nggak ada yang ngeluh gitu kawan-kawan gitu kan? Kayaknya kita pergi aja deh dari Indonesia ini gitu karena mungkin ide-ide kita Nggak tidak diterima dihargai, ya? tidak diterima. Berbolak-balik memberikan saran kepada pemerintah mungkin tapi tetap diblok gitu kan. Tidak Gimana? didengar. Pernah nggak gitu? Pernah, Bang. Justru itu pas
ada kemarin viral kabur aja dulu. Mereka berpikir, benar. wih bisa nih aku kabur. Tapi nyatanya hari ini kan mereka harus melihat kondisi Indonesia. Jangan hanya kabur, tapi kalau bisa kembali lagi memberikan dampak. Banyak kawan-kawan hari ini, Pin aku pengen kabur ke sini, ke Amerika Serikat nih. Iya, iya. Ke Kamboja, Pin. Ampun. Ya. Kalau Kamboja nggak mungkin. Iya kerja ya kan. Betul, betul. Pulang Rupanya, tinggal nama kan? Wak B kemarin itu Bang Aswan mau kabur juga. Iya. Iya, Sempet, Bang. waktu itu Wak B kan mau kabur rupanya karena datang debt collector. Pinjol. Lari dari rumah ke rumah, Bang. Iya, karena itu saat ini Bang Aswan itu jadi salah satu masalah juga ya, Ya. anak muda zaman sekarang. Dengan perkembangan teknologi malah muncul tuh ya seperti judol, pinjol, dol-dol yang lain kan banyak Iya, Bang. dan korbannya kan banyak mahasiswa. Mahasiswa benar. Benar nggak Bang Aswan? Gimana cara Bang Aswan sebagai mungkin yang sudah senior lah, tokoh pemuda senior ya, mengantisipasi itu gitu? Pinjol yang mengelola siapa? Anak-anak muda. Memanfaatkan teknologi juga. Judi online yang mengelola siapa? Anak muda juga. Memanfaatkan teknologi juga. Betul. Hah? Yang disasar siapa? Anak muda muda. juga. Kan begitu. Makanya sekali lagi saya selalu bilang bahwa dalam proses ini negara nggak boleh lepas begitu saja perkembangan teknologi ini. Karena semua orang bisa mengaksesnya itu dan membuat berbagai aplikasi lalu ditawarkan ke publik tanpa filter Benar. apapun gitu loh. Tanpa izin apapun. Kalau dulu kita mau buat usaha kan ada Haki. macam-macam lah. Simbe. ya. Luar biasa lah. Administrasinya harus kita lalui gitu kan. Siup, ini, itu macam-macam. TDPHO ya kan? Nah sekarang nggak perlu izin. Nggak perlu. Buat media online saja Ya. portal berita saja nggak perlu Udah bisa. izin, buat aja Hanya apakah blogspot, inilah. WordPress atau apa segala macam udah. Betul. Hanya satu izin aja lah, izin Allah ya kan. Itu. Itulah yang membuat kita tetap hidup. Kita prihatin bahwa judi online nggak terkontrol. Betul Bang. Apa Pinjol. namanya? Pinjol gitu kan. Yang nggak terkontrol semuanya segala macam. Ya kita prihatin di situ, tapi di sisi lain ada dapat keuntungan di situ. Iya. Gitu. Makanya saya selalu bilang kalau mau bangkit Indonesia ini di tengah teknologi, pijakan ini harus kuat. Negara nggak boleh melihat perkembangan teknologi ini seolah-olah sunatullah saja gitu loh. Seperti pohon tumbuh dengan Ya, sendirinya. mengalir aja, mengalir Nggak gitu ya bisa, harus dibentuk gitu loh. Harus dibentuk, pemerintah itu harus membentuk bahwa perkembangan teknologi ini mau dibentuk seperti apa Iya. ke depannya. Untuk anak mudanya mau seperti apa. Kan cuman mungkin salah satu hanya sedikit negara saja, salah satunya Indonesia yang meliberalisasi perkembangan teknologi ini. Sementara banyak negara itu nggak Ya, mereka blok. meliberalisasi Iya, mereka perkembangan ini. memberikan batasan, Bang. Di Batasi. blok itu Iya, loh, nggak betul. semua bisa leluasa masuk. Cina Betul. ngeblok, Iya. Rusia ngeblok. Sesuai usia ada juga Iya, ya, Bang. gitu loh. Kita yang sangat liberal. Anak SD udah punya TikTok akunnya kan. Semua akun media sosial mana yang nggak masuk ke Indonesia? Iya. Semua teknologi semua masuk ke Indonesia. Ini pasar atau market yang luar biasa. Tadi saya bilang di awal, kita ini konsumen terus. Oh iya, benar. Ini yang harus diwaspadai. Belakang ya, bukan di depan. Kebangkitan Indonesia kalau mentalnya masih konsumen, Iya. lalu masih liberal dengan pasar yang sangat liberal begini, sulit untuk bangkit. Ini menjadi PR kalian. Iya. Benar. Sulit. Nih, kalau gitu anak muda seperti Raffin ini, pemanfaatan teknologinya seperti apa? Apa aja Karena pasti kegiatan banyak positifnya? ya, Pin ya. Iya. Anak-anak bahkan di kampus itu mungkin mereka bukan belajar, bukan Enggak. mencari informasi. Main apa tuh game online, Pin? Iya kan? Banyak ya teman-teman Kalau Raffin yang gitu positif ya. Pin pernah lihat nggak? Ada yang udah berhasil gitu misalnya jadi content creator. Iya, sekeliling Raffin gitu. Ada. Ada juga Bang, ada. Jadi dia sudah menciptakan salah satu website atau dia sudah menciptakan komunitas itu ada Bang. Jadi nggak serta-merta hari ini lingkungan yang saya lihat itu negatif Jelek saja. lah ya. Jelek. Tapi banyak kok sisi positifnya. Teman-teman juga sudah menciptakan hal-hal baru. Nah tapi itu tadi wajib difilter ini. Iya. Terlalu besar penguasaan media sosial hingga akhirnya melalaikan sikap hari ini. Benar. Gitu. Apalagi dengan
banyaknya hari ini konten-konten tidak jelas, media yang sembarangan, apalagi tadi ada pinjol, judol yang juga berasal dari pemuda. Nah itu kan berarti hari ini butuh benar-benar pemerintah di tengah-tengah kita untuk pemanfaatan, pengawasan. Jadi hari ini yang saya harapkan adalah banyaknya pengawasan dan izin yang ketat. Apalagi kayak tadi Cina, Amerika, bahkan India sekalipun sudah membatasi. Tinggal Indonesia nih membatasi banyaknya hal-hal negatif di media sosial atau game online hari ini yang terlalu merajalela di Indonesia. Tidak dibatasi umurnya. Anak-anak yang umur 2 tahun pun kadang udah ngerti games. Bahkan udah lomba-lombanya. Bahkan ada lombanya. Iya, itu tadi Bang, lomba-lomba itu kan jadi apa sport, apa E-sport. games, e-sport dia. Kalau dulu kira-kira kalau TK dulu kan mewarnai, menggambar. Sekarang udah pure media. Ini kemana? Sebenarnya masih ada sih lomba mewarnai, lomba menggambar itu masih ada. Cuman awak nggak bisa ikut Cuman lagi. hadiahnya kecil. Hadiah Kalau kecil. e-sport itu kan dia sampai ratusan juta. Dan nggak capek ya di sini aja ya, gini aja ya kan. Nggak pala beli pensil cat dia, nggak pala beli apa Dia ya sudah peralatan. bisa menguasai itu. Itu mungkin salah satu PR juga nih Pin untuk Raffin dan teman-teman yang pemuda saat ini. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan teknologi? Karena kita tidak bisa lepas dari teknologi ya Bang saat ini ya. Iya, nggak bisa. Atau mungkin kita balik aja Bang ke zaman dulu. Zaman Yang batu. jadul-jadul itu kita upgrade lagi. Menurut Abang gimana? Ya kalau jadi jadul lagi maka Mundur lah ya. mundur ke belakang Bukan kita kita. jadinya ya Nggak- Bang. Kita akan menjadi dilindas lah kita. Dilindas. Ya, di Rindasnya ini kita dengar kan mau dibatasi nih sama Kominfo ya kan. Usia anak menggunakan media sosial ya kan. Udah mulai bagus ya kan, tapi nggak tahu eksekusinya kapan gitu ya kan. Jangan wacana aja lah. Iya, Put. kalau berani ya kita langsung eksekusi karena memang fatal sekali akibatnya. Berpengaruh nggak Bang pada mental kalau menurut Abang lah tokoh senior nih? Sangat sangat berpengaruh ya. Kalau zaman kita dulu kan mau main-main harus cari kawan. Iya. Gak bisa sendiri ya Mau Bang. main bola kita cari kawan. Cari kawan, main rodok-rondokan itu Semua cari kawan. kita cari Iya, kawan. betul ya. Sekarang kan Kerja nggak perlu sama. lagi. Nggak perlu. Anak-anak sekarang sendirian saya udah bisa main bola. Iya. Udah mana apa lagi ini mabar kata apa tuh mabar main bareng katanya. Ah, rupanya udah main deh komunitasnya entah di mana-mana. Bukan dekat Martubung sana Bang, Nah, itu iya. lain ya kan. Jadi persoalan di mentalnya itu adalah pada saat dia menghadapi kebuntuan, dia nggak punya jalan keluar kemana gitu. Sama orang tua jarang komunikasi. Yes. Sebab konsentrasinya kadang-kadang orang tua juga kasih handphone supaya anaknya tenang gitu kan. Supaya anaknya nggak ganggu Nah, Bang. komunikasi personalnya, komunikasi sosialnya, komunikasi kelompoknya itu hilang. Adanya di dunia maya. Iya. Dan dunia maya itu nggak mau tahu persoalan kita apa. Iya betul Bang. Oh, nggak mau Persoalan tahu. mental kita seperti apa, dunia maya itu nggak mau tahu. Nah, di situ yang kita sekarang mentalnya menjadi sangat lemah. Mereka ini Ngadapin yang masalah, masing-masing, tek, langsung layu. Down ya Bang. Langsung layu di situ. bahkan ada sampai yang bunuh diri atau Iya. apa ya kan. Itu bahasa-bahasa insecure, Iya, bahasa-bahasa insecure. nggak apa ya nggak Trust pede, issue, ya trust issue itu kan banyak sekali. Termaksud generasi sandwich, generasi Iya, strawberry. Itu kan strawberry. sebenarnya bentukan dari netizen tuh, bentukan anak-anak muda yang memang mereka aktif di media sosial kan. Kalau dulu awak bukan gitu kan, awak ini apalah. Zaman dulu, oke, baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Mana kita weh? Titik kumpul. Mana kita? Titik kumpul. kumpul. Masih bersama Wabe. Dan saya Putra. Titik kumpul Wak Be ya. Iya titik kumpul bersama dua tokoh kita nih. Oh, ada Bang tokoh Aswan, senior dan Bang juga Raffi. tokoh muda. Junior gitu Junior ya. kita ya. Karena tanpa pemuda nggak akan berkader ya, nggak akan bersambung kehidupan ini, bener ya. Tanpa pemuda, apalah arti semua yang kita hadapi ini. Iya. Mereka lah nanti akan menyambung, menyambung. Delegasi Betul, tugas-tugas Indonesia. kita, ya kan. Pemimpin masa yang akan datang nih, Raffin ini. Amin. Jangan sampai lembek-lembek lah, Fi. Iya. Ya kan? Tegaslah seperti Bang Aswan. Sudah
jam reformasi ya Bang ya, dilewati ya. Bang luar Aswan biasa. coba bisa dong Abang kasih gambaran gimana kalau tadi seperti Abang katakan semangatnya masih sama. Hanya saja wadahnya yang berbeda sekarang ya Bang. Itu perbedaan itu memberikan dampak positif atau negatif untuk kebangkitan nasional sendiri Bang? Nggak ada yang negatif. Abang ini positif semua. Iya ya dari Saya tadi. selalu melihatnya dari sisi positif. Teknologi itu tidak ada yang negatif. Yang negatif itu isi kepala kita. Oke. Itu Kalau dia. isi kepala kita mesum, maka teknologi jadi Mesum ya, tempat mencari kemesuman ya Yuk, Bang. kepala kita judi, maka kita main judi di Iya. situ. Jadi isi kepala kita. Kalau kreatif isi kepala kita, maka itu jadi Kreatif lah. instrumen yang sangat Betul, kreatif. betul. Ya kan? Nah, semangat sama, media dan instrumennya yang berbeda. Berbeda. Bagaimana positifnya? Percepatan. Kalau pada zaman kami dulu, untuk transfer informasi dan pesan itu butuh Mengirim, waktu ya? yang lama. Butuh waktu. Via email dulu masih ada. Kami tuh masih pakai pager. Yes. Iya ya Bang. Masih pakai pager, belum handphone, ya kan? Iya. Ditelepon dulu ya ke Iya. sentralnya ya. Masih Jadi- pakai wartel ya Bang? Iya, betul. Kalau nanti ditelepon dulu ada email masuk, Oh iya. buka kita ke warnet dulu untuk bukanya kan gitu. Nah sekarang kan lebih cepat nih, Lebih mudah pun Bang. mudah dan sangat cepat Iya. untuk mengirimkan pesan konsolidasi, pesan gerakan, Bahkan pesan live ini, live pesan- aja udah langsung ya. Iya. Lihat sama menonton. Sekarang pilkada kemarin, Iya. pilkada kemarin kan nggak perlu nggak dipakai lagi nih, bukan nggak dipakai lagi, mohon maaf, tidak begitu masif lagi menggunakan wartawan, Yes. menggunakan ini, tapi sudah Quick count. Iya. bukan jurnalisme warga sekarang semuanya siaran langsung. Oh iya. Kampanye siaran langsung, siaran langsung. Jadi masyarakat yang siaran langsung, sehingga popularitas calon-calon itu lebih cepat sampai. Segala peristiwa yang kerusuhan lah, atau yang unik-unik, atau yang bagaimanapun kejadian itu langsung diterima dengan cepat oleh Dan masyarakat tertarget di situ. kan sesuai dengan target marketnya kan. Iya, iya. Maka saat ini yang muncul itu Bang, yang rame itu buzzer Bang. Iya. Iya kan? Buzzer Iya, ya. buzzer, bukan Itu yang- bazar. Iya kalau buzzer. Itu yang mahal sekarang. Makanya kalau anak-anak zaman sekarang itu ditanya, cita-citanya mau jadi apa? YouTuber. Betul. Jadi itu juga pengaruh dari teknologi saat Ya. ini kan Bang? Satu lagi Bang, pengaruh Moset sama Rafin Iya. ini. Tokoh pemuda sekarang ini, setuju gak kalau dibilang oportunis? Oportunis dia ya kan. Jadi apa-apa peluang ambil, tangkap ya kan. Iya. Tidak peduli, yang penting aku untung di situ gitu Bang ya. Gimana Vin? Justru harusnya tidak seperti itu Bang. Karena kan pemuda harusnya bisa meliterasi, bisa membatasi pemikiran. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tinggalkan. Kita buang. Atau sama sekali tidak kita ingat itu yang buruk-buruk. Tapi hari ini kenyataannya berbeda. Iya. Bahkan menjadi buzzer pun mau, dibayar pun mau. Betul. Kenapa? Mungkin karena pinjol tadi ya. Bisa jadi Dan Bang, judul atau faktor tadi ya. ekonomi Iya, yang membuat faktor dia ekonomi. dapat ini pas jadi buzzer uang. Misalnya dapat iPhone, ada tuh yang seperti itu. Jadi kebutuhan hidup, Kebutuhan gaya hidup, gaya hidup, Semua dapat ter- mereka dengan itu semua. mempengaruhi. Nah, harusnya benar-benar kita memperhatikan, wah ini nggak bisa seperti ini. Zaman dulu mungkin Bang Aswan nama pinjolnya BII ya kan? Ya BI namanya. Ada juga? Ada, Bang Inang-Inang. Mekar berjalan ya, belum ya? Yang naik sepeda itu Iya, Bang pakai Inang. buku. Iya betul kan? BII. Oh iya. Iya, belum ada Mekar. Belum ada Mekar, belum ada pinjol. Pernah Bang ngomong kesangkut begini. Wah, Abel langsung serius dia kan. Enggak pernah ya, Bang? Enggak pernah ya. Karena kan kita dulu enggak terlalu kali kan dengan Aktivis gaya mau itu. pinjam untuk apa? Iya, Modal enggak? betul. Untuk jualan enggak gitu kan? Zaman dulu tuh kan kita ke rumah saudara kita bisa makan. Iya, Betul kan, Bang? iya. Enak lagi makanannya kan. Tinggal sini aja uak katanya gitu ya kan. Kadang-kadang pun kita ngaku pernah jumpa lah, kita pernah ini Iya, bisa makan makan. rumah Iya. padahal gitu kan. Iya, rumah makan family banyak Bang. Bisa kita singgah-singgah kan. Kalau zaman sekarang kayaknya beda nih sama zaman Rafin. Makanya bingung-bingung. Apa iya? Zaman sekarang ini tingkat kecurigaannya tinggi. Betul. Luar biasa. Betul. Prasangka buruknya kepada orang lain. Betul, suuzonnya tinggi. Iya, luar biasa. Kenapa? Karena nonton konten-konten yang enggak begituan Tidak, kan. ya. Kalau kita dulu justru niat menolongnya lebih tinggi lebih daripada tinggi. persangkanya gitu loh. Benar. Iya.
betul, Tapi itu mempengaruhi juga kadang Bang, apa yang mereka saksikan di media sosial. Kayak yang baru-baru ini kan, Wak B nonton itu ada anak SMP katanya yang dibawa nenek-nenek untuk menemani dia gitu. Ternyata kan jadi viral juga itu kan Bang, kemana-mana itu beritanya. Kasihan Wak B nengok nenek-nenek. Jadi zaman sekarang kalau nenek-nenek minta seberangkan sama anak muda, dia takut, ih nanti aku diculik nenek ini. Itu kan berarti ada apa ya, kewaspadaan. Makanya ya kan Pi lebih warning ya anak-anak muda zaman sekarang. Warning, apalagi baru-baru ini kan terjadi anak SD ya membakar 9 rumah. Terinspirasi dari mana? Video game. Itu yang bahaya. Warning bener. Warning banget kita hari ini. Sebenarnya Bang mungkin handphone boleh, tapi jangan bablas mungkin. Bener. Kayak dibilang Bang Aswan tadi, kembali ke diri masing-masing. Nggak bisa. Kalau kembali ke diri masing-masing gawat. Malah gawat ya. Harus ada satu instrumen besar, institusi besar, sistem besar yang mengontrol ini semua. Itu siapa? Negara. Negara. Kalau masing-masing terpulang kepada masing-masing, ya fungsi negara apa? Untuk apa? Satu lagi Bang, belakangan ini kan ada yang ini Bang, ada yang kita disibukkan ya dengan pertengkaran para psikolog mungkin mengenai anak-anak yang geng motor, tawuran, ya kan? Sementara satu sisi pemerintah pengen hadir dengan mengirim mereka ke barak militer misalnya kan? Betul. Ya kan? Iya. Tapi di satu lain malah ada yang bilang itu melanggar HAM. Terus solusinya gimana? Ya kembalikan ke orang tua. Orang tuanya sudah tidak mampu lagi, tidak Mendidik anaknya. Iya, tidak mampu lagi mendidik anaknya. Jadi di situ dia minta tolong nih sama negara gitu kan. Sementara negaranya udah kasih yang bagus nih, malah dibilang nggak bagus. Gimana menurut Abang nih? Iya, seperti saya bilang di awal, ini kan bentuk kebingungan kita. Kebingungan. Akhirnya bingung. Negara dalam menyelesaikan berbagai solusi. Iya. Dia mau yang instan-instan gitu ya. Kenapa tadi? Saya bilang tadi, kita kan konsepnya nih konsumen. Menunggu produk datang, kita beli nih. Ya kan? Kejadian, baru kita cari apa solusinya. Tapi udah kejadian nih. Kita nggak pernah mencoba untuk menganalisa dulu ini efeknya akan seperti apa. Akan seperti apa. Kalau terjadi begini solusinya apa. Iya, benar gitu. Bang. Nah, karena ini sudah terjadi, kita nggak siap sama sekali, maka muncullah kebingungan-kebingungan. Ada yang dibarakan, ada yang dikembalikan ke orang tua lah katanya, ada yang yang bahkan pesantren ya. bahkan yang narkoba disuruh masuk pesantren, sehingga marahlah yang pemilik pesantren. Semua pesantren buat rehab narkoba. Enggak, pesantren itu buat mendidik anak yang menjadi bertakwa, bukan orang narkoba ke situ kan itu. Jadi setingkat pimpinan yang sampai pada RI 2 saja masih kacau cara berpikirnya gitu loh. Nah, makanya saya nelan ludah tadi soal bicara pemuda tadi kan. Iya ya, agak susah tadi jawabnya ya Bang. Nah itu dia. Kita bahas ganti aja lah, pemudi. Sekarang pemudi. Kan gitu, lebih segar dia jadinya. Kalau memang kita lihat Wak B rasakan zaman sekarang itu wanita yang lebih banyak maju Bang. Iya. Dari kepala daerah aja sudah banyak kan Oh, wanita-wanita. banyak. Ketua muda-muda, DPR, anggota ya kan? DPR. Dan banyak yang berprestasi justru. Pekerja-pekerja Bang. Kalau dulu kan lebih baik perempuan itu di rumah. Cuman sekarang banyak malah perempuan yang lebih aktif. Suaminya Bang yang ngurus anak Bang. Gimana tuh? Ya, gara-gara emansipasi. Emansipasi ya. Kalau saya gini, apa ya? Saya pikir Rapi yang jawab. Lempar. Iya kan teman-teman Raffi yang perempuan kan lebih aktif sekarang Benar. ya. Pi? Justru apalagi ada tagline di kalangan kami mahasiswa, perempuan melawan. Perempuan Dengan melawan. tangan kiri, perempuan melawan. Artinya dia melawan penindasan yang hari ini terjadi. Misalnya Pi, penindasan apa itu? Ya penindasan secara kesetaraan gender Bang. Perempuan nggak bisa ini. Perempuan setelah meskipun berpendidikan tetap di dapur kan tidak bisa seperti itu Bang. Iya. Ya kan? Saya punya salah satu teman, dia presiden mahasiswa ITB. Wanita Bang. Dia berani menyuarakan hak-haknya. Dia dengan lantang, bahkan di wisudanya dia juga sebagai orator. Kan luar biasa. Artinya hari ini perempuan sebenarnya jauh lebih maju. Iya benar. Oke. Kan itu tadi. Saya sungkan tadi menjawabnya karena ini kan kapitalisasi ya. Ben- Perempuan lebih murah
upahnya. Ya. Maka pasar lebih menerima perempuan. Yes. Sehingga perempuan yang lebih banyak bekerja. Betul. Laki-laki pasar kerjanya kan sempit. Apalagi sekarang banyak sektor jasa. Betul. Pramusaji, Ya, waiters. Ya. perempuan. Di industri Ya. manufaktur lebih banyak menggunakan tenaga perempuan. Betul. Lebih aman. Kalau demo-demo nggak rusak. Kan? Nggak terlalu ngotor. Gak anarkis ya bang? Iya. Nah, di situ tadi poin pentingnya sebenarnya. Oh, kenapa perempuan lebih maju saat ini? Lebih punya ruang gerak dalam Oke. mendapatkan pekerjaan. Betul. Di situ. Dan karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini lebih menggunakan tenaga perempuan karena tenaga laki-laki sudah diambil mesin. Ya. Oh, Robot, iya juga. robot. Banyak Ya, diambil mesin. robot, mesin. Ya kan? Oke. Sekarang pekerjaan-pekerjaan administrasi, walaupun itu bentar lagi hilang. Misalnya di bank-bank, ya kalau laki-laki semua gitu kan mukanya Genau, sama, ya. kan. Ini kan market jadinya. Iya. Saya itu tadi yang sulit saya menjawab dari market. Jadi perempuan tuh jangan ya oleh dunia kapitalisme hanya sebagai market yang bisa menarik. Itu. Ada juga pendapat yang gini, Bu Abe. Kalau suaminya aja yang kerja, ya pajaknya satu lah, kan gitu ya kan. Tapi kalau suami istri yang kerja kan bisa 2 pajaknya kan. Mobilnya 2 gitu ya kan. Apanya 2. Jadi meningkatkan upah- cara juga ya. Upah yang kecil menyebabkan juga kedua belah pihak harus sama-sama mencari. Ya, Di situ juga banyak menjadi ya. Padahal di Iya. luar sana sama seperti penggunaan media sosial juga ya kan. Iya. Perempuan di luar sana itu malah nggak bekerja. upah kecil, suaminya upahnya kecil, Iya. terpaksalah yang Istrinya. bekerja juga Iya. dengan upah kecil di tengah daya belanja yang besar. Besar, betul. Oh, ini kan persoalan ya yang kita harus kita hadapi. Oke, kita sangat seru sekali. Mungkin dari Rafin duluan closing statement kita Ya, hari ini mengenai silakan. Hari Kebangkitan Nasional. Gimana Rafin? Kasih dong sedikit Silakan. closing statement. Oke, untuk closing statement dari saya pribadi, saya berharap di kebangkitan nasional ini, ya lagi-lagi saya berbicara tentang pendidikan, literasi, inovasi, melibatkan banyak hal, terutama elemen pemerintah, pemuda, orang tua, generasi apapun itu yang memang harusnya menjadi promotor pergerakan hari ini. Bangkit artinya maju untuk ke depan, siap melangkah, siap melawan banyak hal, rintangan untuk ke depannya. Apalagi terutama di bidang pendidikan, saya ingin pendidikan Indonesia jauh lebih memperhatikan bagaimana hari ini literasi, penggunaan media, ataupun layaknya pemanfaatan Teknologi. Dan hari ini yang saya pengen adalah pendidikan itu jauh lebih baik dari apapun, supaya menyongsong Indonesia Emas. Indonesia Emas itu berawal dari mana? Ya pendidikan, Bang. Iya. Jika manusia terdidik, maka terjaminlah suatu bangsa itu. Seperti itu. Terima kasih Raffi. Mungkin silakan Bang Aswan closing statementnya. Indonesia Bangkit 2045 yang juga diterjemahkan dengan Indonesia Emas. Itu harus bisa kita lakukan dengan syarat bahwa kesenjangan ekonomi antara masyarakat itu tidak terlalu timpang. Kaya miskin itu tidak terlalu Jauh ya. akses pendidikan, akses kesehatan juga harus makin pendek gitu. Jangan lagi berjarak yang luar biasa. Pengangguran, lapangan pekerjaan harus disiapkan, terutama yang justru yang pendidikan tinggi ini malah sulit mencari pekerjaan. Iya, Kan? benar-benar. Kan gitu, makin tinggi pendidikannya makin payah dapat pekerjaan. Korupsi dan tata kelola pemerintah harus lebih baik. Korupsi bukan korupsi yang lebih baik, tapi Tata harus kelola. kelola. Tata kelola korupsi bukan. Korupsinya harus dihabisin, tata kelola Pemerintahannya. Harus lebih baik, Bagus. ya kan. Kemudian informasi hoax itu harus sudah Batasin lah. bukan Blokir dibatasi lah. apa, harus sudah pemerintah itu Kita close. tegas lah dengan itu kan. Oke. Informasi yang sifatnya edukatif itu pemerintah juga harus campur di situ untuk membaginya. Ini juga ketahanan pangan, kita masih konsepnya ketahanan pangan, padahal cita-cita negara itu kedaulatan Pangan. Ya. Nah ini berarti bahwa petani harus dikasih akses permodalan, teknologi yang tinggi untuk mengelola lahan-lahan pertaniannya. Oke, terima kasih Dan Bang Aswan ya. itulah syarat-syarat
bagaimana Indonesia bisa bangkit ke depan. Siap. Iya. Makasih Bang Aswan ya. Terima kasih Oke, Raffi. sama-sama. Terima kasih banyak sudah Mudah-mudahan diundang bisa kemarin. ini ya, bisa bangkitlah Indonesia nanti ke Ya, depan. bermanfaat untuk siapa saja Amin. anak muda kita. Amin. Ya. Yes. Ya pemirsa, sampai di sini dulu bincang-bincang kita mengenai Hari Kebangkitan Nasional bersama Wabe dan rekan saya. Nah, Putra Siagian, kami undur diri dulu. Di mana kita, weh? Titik kumpul. Sampai jumpa besok. Dadah. Bye.